warga NU sudah sangat pintar untuk memilih mana yang dianggap tepat sebagai capres dan cawapres. Ada juga Anies Khofifah. Saya lihat kemarin ada sejumlah teman di P3 Jawa Timur mengusulkan itu juga. Jadi 50% dari total muslim di Indonesia itu mengaku dekat dengan NU. Jadi ormas terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah NU. Ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Ahmad Heriawan. Saya melihatnya Khofifah yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Khofifah. Khofifah ini bisa dipilih oleh ketiga capres kalau ingin menuju rute kemenangan di 2024. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa, the power emak-emak itu berlaku dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu, di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan emak-emak sebagai tim sukses. Anies Baswedan perlu pertimbangkan cawapres dari kalangan tokoh NU. Calon presiden atau capres Anies Baswedan memiliki komunikasi politik yang baik. Hal ini bisa menjadi modal Anies dalam menjaring tokoh untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendampingnya termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Praktisi komunikasi politik Pangeran Ahmad Nurdin menilai Anies bisa memiliki cawapres pendampingnya dari kalangan NU. Namun, dia tak harus memilih Khofifah Indar Parawansyah karena masih banyak sosok tokoh NU yang juga potensial. Jadi, untuk konteks ini, Mas Anies kelihatannya tidak harus mencari atau cawapres berlabel NU. Ia menyebut bahwa saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah terlihat memiliki kedekatan dengan NU. Bahkan hubungan ini terus terjalin hingga akhir kepemimpinan Anies di Jakarta, baik dari NU Jakarta dan basis massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di situ bisa kelihatan ini dibangun. Pangeran menambahkan dalam realitas politik peran NU memang patut dipertimbangkan. Sehingga jika capresnya bukan dari kalangan NU, maka cawapresnya disarankan harus berasal dari kelompok Islam terbesar tersebut. Kalau capresnya tidak ada kedekatan dengan NU, sudah barang tentu harus jelas. Itu cawapresnya harus diambil dari yang labelnya NU, baik yang sudah lahir dari rahimnya NU di organisasinya atau organisasi sayap. Lebih lanjut, Pangeran menilai meski Anies sudah memiliki kedekatan dengan NU, namun dia harus tetap menjaga hubungan tersebut, salah satunya dengan datang langsung ke kantong-kantong suara NU di wilayah Indonesia. Anies memiliki keleluasaan, karena pada dasarnya dia sudah mampu membangun hubungan dengan NU, tapi hubungan tentu harus dijaga terus. Ya, basisnya harus didatangi terus, kiainya didatangi, diajak ingin tahu tukar pikirannya.